Selamat berjumpa kembali di Ngulik Alkitab, sahabat. Sebuah program yang menjadi sarana bagi kita untuk belajar dan mendalami kitab suci yang sudah ditulis ribuan tahun lampau. Dan kita kemudian melihat apa yang menjadi relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari di masa kini. Saya Pendeta Mestika Hulu. Di episode ini kita akan mengulik Matius pasal 3 ayat 13-17. Topik kita kali ini makna baptisan Tuhan Yesus yang menjadi narasumber kita. Jauh-jauh kita beda benua ini, Bapak Pendeta Roy Alexander Suryanegara. Pak Pendeta Roy adalah pendeta GKI dengan basis pelayanan GKI Perth di Australia. Halo Pak Roy, apa kabar di sana di Perth? Halo Bu Tika, baik kabarnya. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah bersedia menjadi narasumber kembali di Ngulik Alkitab. Baik, sahabat, seperti biasa mengawali Ngulik Alkitab, kita akan berdoa dan dipimpin Bapak Pendeta Roy. Silakan Pak Roy. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, Bapa yang baik, atas kebaikan yang Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Juga atas teladan yang Engkau berikan kepada kami. Bapa, ajar kami dalam kehausan kami untuk mengenal, mengerti lebih dalam lagi firman-Mu. Biarlah kami boleh terus disertai dengan pertolongan Roh Kudus agar kami bisa memahami dan mampu melakukan lebih baik lagi dalam kehidupan kami. Bapa, sertai kami dari awal sampai akhirnya. Biarlah kiranya Engkau sendiri yang menuntun perjalanan kami ini. Dalam Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Baik, saya akan membacakan teks kita dari Matius 3 ayat 13-17. Silakan para sahabat menyimak atau memperhatikan Alkitab yang mungkin saat ini juga ada di tangan para sahabat sekalian. Matius 3 ayat 13-17. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Teks kita cukup pendek, tapi kita lihat ulikan kita seperti apa yang akan disampaikan oleh Pak Pendeta Roy. Langsung mengawali ngulik episode ini dengan topik makna baptisan Tuhan Yesus. Sedikit begitu ya Pak Roy, di perikop sebelumnya kalau kita lihat ya, di perikop ini dinarasikan bahwa Yohanes menyerukan pertobatan kepada para pendengarnya, begitu siapa aja yang hadir di sana gitu. Lalu setelah menyerukan pertobatan dari dosa-dosa mereka, ia kemudian juga mengumumkan bahwa akan ada seseorang atau ada dia yang membuka, yang lebih berkuasa daripadanya, membuka tali kasutnya pun yang gak layak, dan yang akan datang ini kita bisa lihat misalnya di ayat 12, dia akan membaptis dengan Roh Kudus dan api. Nah, setelah proklamasi itu maka Tuhan Yesus datang pada Yohanes dan minta dibaptis. Apakah ini sebuah kebetulan belaka Pak Roy? Jadi kebetulan atau juga bahkan kesengajaan, karena setelah itu akan ada peralihan bahwa Tuhan Yesus nanti mulai tampil di publik setelah baptisan ini. Bagaimana? Ya, baik. Jadi kita lihat di awal bacaan kita tadi dikatakan datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Jadi bukan kebetulan, ini adalah sesuatu yang dengan sengaja secara khusus memang Tuhan Yesus datang menghampiri Yohanes. Karena Yohanes sedang melakukan pembaptisan-pembaptisan. Jadi kalau kita membaca Injil Matius di dalam pasal 1, pasal 2 itu bercerita tentang silsilah Tuhan Yesus, kelahirannya, penyingkirannya ke Mesir, sampai dengan matinya Herodes, lalu Tuhan Yesus pulang kembali ke Nazaret di Galilea. Nah ini semua kan backstory ya, semua latar belakangnya. Nah setelah kisah itu di Matius 3 muncullah berita tentang Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis mewartakan kepada umat berita pertobatan
dan baptisan. Jadi kalau kita baca terus sedikit secara umum ya, setelah Tuhan Yesus dibaptis, lalu Tuhan Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun. Nah, setelah dua peristiwa ini, baptisan dan pencobaan di padang gurun, barulah kita mulai membaca bagaimana Tuhan Yesus memulai karya pelayanannya. Jadi ada sesuatu yang menarik secara posisi penulisannya. Dalam posisi penulisan ini kita bisa mengatakan bahwa baptisan ini menjadi sebuah titik awal, sebuah peneguhan ke dalam pelayanan Tuhan Yesus. Begitu, Tika. Oke, bukan kebetulan tapi memang sesuatu yang disengaja begitu ya. Oke, secara struktur Pak Roy mengatakan ini dikatakan bahwa menjadi sebuah titik awal peneguhan pelayanan Yesus karena kan masuk dalam pelayanan di publik begitu. Nah, kalau kita lihat teks kita nih Pak Roy dan para sahabat kalau tadi memperhatikan juga ya, faktanya Yohanes Pembaptis ini keberatan, dia menolak untuk membaptis Yesus. Saya baca kembali di ayat 14, tapi Yohanes mencegah dia katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku." Mungkin kalau sekarang bahasanya kurang lebih gini Pak Roy, yang benar saja mestinya kan saya yang dibaptis olehmu, kenapa kamu datang kepadaku gitu. Nah, kemudian saya ingat begini Pak Roy, ini sih sedikit bukan hal yang serius tapi gini. Bukankah mestinya Yohanes ini bangga dong kalau dia melayani, dalam hal ini membaptis orang besar, dan orang besar itu adalah dia yang datang kemudian Yesus. Kalau kita lihat di dunia kita sekarang nih, compare sedikit ya. Sebagian orang justru berlomba-lomba loh untuk melayani dan kemudian memamerkan di media sosial dia melayani orang besar atau pejabat something seperti itu. Nah, pertanyaan saya nih Pak Roy. Jadi kenapa sih Yohanes ini enggan membaptis Yesus yang orang yang akan datang itu? Iya, ini salah satu pertanyaan yang paling sering, paling umum orang ajukan ya. Kenapa sih Tuhan Yesus harus dibaptis? Begitu ya. Nah, jangankan Anda yang bertanya-tanya, pada saat itu kita melihat Yohanes sendiri pun dia kaget dan dia segan sebenarnya untuk melakukan baptisan itu. Kan kita ingat baru beberapa ayat sebelumnya di ayat 11, sebenarnya Yohanes sedang mengajar kepada orang banyak dan Yohanes berkata, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya." Nah, dari ayat ini kita lihat bahwa Yohanes baru saja memproklamasikan akan ada yang datang sesudah dia, dan Yohanes nggak layak gitu ya untuk kalau dibanding-bandingkan dengan orang ini. Jadi ketika kini Tuhan Yesus, orang yang dia katakan akan datang kemudian itu justru menghadap kepada diri dia, kagetlah dia dan sangat merasa nggak pantas, nggak layak, masakan aku yang membaptiskan dia. Nah, kenapa sih Yohanes merasa segan seperti ini? Ya tadi, pertama-tama jelas dikatakan bahwa Yohanes sendiri merasa dia nggak layak. Ya. Dia merasa, who am I gitu kan, di hadapan dengan orang yang kudus seperti ini, masa aku yang lebih rendah justru mau membaptis dia. Nah, lalu kedua ini kita kaitkan dengan Yohanes sebetulnya ketika dia memberitakan pertobatan dan lalu membaptis orang-orang itu, dia akan memberi pengajaran kepada orang banyak itu. Saya mungkin sedikit kasih penjelasan ya. Yohanes kabarkan, bertobatlah gitu kan, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Nah, Yohanes ini memang pribadi yang unik. Hidupnya sangat sederhana. Makanan yang dia makan itu sebagaimana layaknya orang yang sangat miskin pada zaman itu, yaitu belalang dan madu hutan. Tapi entah bagaimana, karena keunikannya ini, karena berita yang dia bawa ini, banyak orang tertarik dan datang kepadanya. Kalau kita baca, datanglah orang-orang dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Jadi pada saat itu Yohanes dikelilingi atau ada banyak orang yang sedang datang kepadanya. Ada banyak orang yang sedang mendengarkan pengajarannya. Dan orang banyak itu mengaku dosa mereka, lalu memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Dan yang datang bukan cuma orang biasa pada saat itu, Butika. Pada saat itu
orang Farisi, orang Saduki, mereka pun datang meminta untuk dibaptis oleh Yohanes ini. Nah, tetapi dari peristiwa ini, kita sebenarnya menemukan pemahaman Yohanes tentang baptisan yang ia lakukan itu apa. Baptisan yang Yohanes berikan kepada orang-orang itu pertama adalah sebuah tanda pertobatan. Ya, baptisan sebagai tanda pertobatan dan berkaitan erat dengan tindakan mengaku dosa. Lalu mereka memberi diri dibaptis. Jadi ketika Yohanes ajarkan itu, bertobatlah, lalu mereka mengaku dosa, lalu kemudian mereka dibaptis oleh Yohanes. Jadi ketika Tuhan Yesus datang, ia tiba-tiba merasa apa relevansinya ketika Tuhan Yesus harus datang ke dia. Yohanes sadar Tuhan Yesus tidak berdosa. Jadi mau mengaku dosa apa, ya, dan mau bawa apa gitu orang, bagaimana? Justru Yohanes sadar dialah yang sebagai manusia yang punya dosa ketimbang Tuhan Yesus yang tanpa dosa. Jadi bagaimana dia merasa pantas untuk kok justru membaptis dia yang tanpa dosa. Nah, ini salah satu, inilah keberatan atau keengganan yang paling utama dalam diri Yohanes pada saat itu, Bu Tika. Menarik sekali ya. Penjelasan Pak Roy mengatakan bahwa Yohanes menyadari dirinya, siapa dirinya, bahwa sungguhnya dia yang berdosa begitu, dan itu merasa tidak layaknya itu karena yang sedang dihadapi ini adalah Tuhan yang tidak berdosa. Baik, kita akan lanjutkan ulikan kita setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih di Ngulik Alkitab bersama saya Pendeta Mustika Hulu dan narasumber kita Bapak Pendeta Roy Alexander Surya Negara yang terhubung bersama kita via Zoom. Saat ini kita mengulik Matius 3 ayat 13-17 dan tema kita kali ini makna baptisan Tuhan Yesus. Kita sudah di segmen kedua dan para sahabat silakan jika ingin berinteraksi di kolom yang tersedia. Tadi di penghujung segmen pertama Pak Roy sudah menjelaskan mengapa keengganan Yohanes kenapa tidak mau membaptis Tuhan Yesus begitu. Nah, saya tentu tidak ingin mengulas itu lagi. Kita sudah sampai di ayat 14 tadi. Nah, sekarang Pak Roy, di segmen kedua ini kita masuk ke ayat 15. Sebelum Pak Roy menyampaikan ulikan Pak Roy, saya bacakan dulu teksnya. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Yohanes keberatan, tapi Tuhan Yesus menjawab seperti yang saya baca. Nah, bagaimana ulikan Pak Roy terhadap pernyataan atau tanggapan Tuhan Yesus atas keberatan Yohanes ini? Baik, jadi kalau ditanya kenapa Tuhan Yesus dibaptis, maka Tuhan Yesus sendiri sudah memberi jawabannya dengan jelas di sini ya, bahwa patut. Pertama-tama Tuhan Yesus bilang, demikianlah sepatutnya. Jadi kata patut itu kan sesuatu yang perlu terjadi. Kenapa? Karena ini menggenapi kehendak Allah. Dan ini penjelasan yang paling eksplisit disebutkan sebagai dasar kenapa Tuhan Yesus dibaptis.
karena ia ingin menggenapi kehendak Allah. Dan dengan jawaban sederhana itu, Yohanes pun menuruti. Nah, kita coba sedikit bandingkan dengan apa yang baru saja kita bahas tadi. Gitu. Di satu sisi, Yohanes sebagai manusia, pelayan, walaupun dia pelayan Tuhan, dia menyadari keberdosaannya. Dia menyadari manusia berdosa yang sedang melayani Allah yang tanpa dosa. Nah, jadi demikian juga ketika kita melayani, kadang-kadang kita punya rasa segan, rasa siapa sih saya ini gitu ya, yang membuat kita kadang-kadang gentar. Ya, siapa yang nggak gentar gitu kan ketika harus berurusan dengan kekudusan ya. Apalagi menyadari kita semua punya noda-noda, kita semua punya dosa-dosa yang kalau diperhadapkan di hadapan Allah pasti uh, nggak ada arti atau kita jadi sangat-sangat tidak layak gitu. Nah, tetapi Tuhan Yesus selalu katakan, ya, inilah kehendak Allah. Jadi ada dua kontras yang menarik. Di satu sisi manusia yang menyadari keberdosaannya, dan di sisi lain kita sedang melihat Tuhan yang sedang mengatakan, ini yang Tuhan Allah kehendaki, bahwa baptisan ini harus terjadi. Dan lalu Yohanes pun menurutinya. Ada sebuah mutiara berharga yang di dalam peristiwa ini ya, yang mengingatkan kita bahwa baptisan bukanlah sekedar tentang siapa manusia yang membaptis ya, atau manusia yang dibaptisnya. Itu kadang-kadang tanpa sadar kita menjadikan baptisan itu sesuatu event yang seolah-olah saya pengennya pendeta saya pengennya pendeta itu. Seolah-olah tanpa sadar ada filter-filter atau kriteria-kriteria yang kita tetapkan gitu. Maksudnya ya nggak tahu, setiap orang punya alasannya sendiri gitu ya. Tetapi sebenarnya peristiwa baptisan itu melampaui kemanusiaannya. Jadi nggak sekedar tentang si anunya, si A atau si B yang melakukannya atau yang menerima baptisan. Tapi di atas semua itu, yang melampaui semua definisi itu, kita diingatkan bahwa baptisan itu sendiri merupakan sebuah kehendak Allah bagi kita. Oke, saya jadi sementara Pak Roy menjelaskan jadi berpikir begini, Tuhan Yesus ini mengingatkan Yohanes, sekaligus kita juga, bahwa yang paling penting sebetulnya adalah kehendak Allah begitu. Menyadari apa kehendak Allah dan melakukannya atau taat gitu. Apapun situasi yang dihadapi, siapapun yang dihadapi, seberkuasa apapun, yang diutamakan itu mesti kehendak Allah. Itu harus jadi prioritas. Lalu pada sisi Yohanes juga, pada akhirnya walaupun dia keberatan, merasa gentar, dia juga menyadari sebagai hamba, ya tidak lain memang bahwa dia harus mengikuti kehendak Allah itu. Nah, itu yang saya tangkap Pak Roy. Nah, apakah memang seperti itu seharusnya? Memahami teks yang barusan Pak Roy ulik ini. Ya, mentaati kehendak Allah itu sebuah kata kunci yang penting ketika kita melihat terutama karya kehidupan Tuhan Yesus ya. Jadi baik dari kelahirannya, baptisannya sampai dengan momen kematiannya, kita melihat bahwa semua itu terjadi dalam kerangka mentaati kehendak Bapa. Dan saya pikir ini satu kata kunci yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, yaitu mengikuti teladan Kristus. Dan salah satu teladan yang dia berikan lewat momen yang kita baca tadi adalah teladan baptisan itu. Nah, sebagai pembaca tentu kita bisa menemukan banyak makna-makna yang lebih dalam dari tindakan baptisan Tuhan Yesus tadi. Betul, di satu sisi dia lakukan itu sebagai sebuah penggenapan kehendak Allah. Tetapi kita juga melihat itu sebagai sebuah tindakan perendahan diri sebenarnya. Bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia seutuhnya, yang menerima baptisan sebagai kehendak Allah. Jadi dia menjadi sebuah teladan bagi setiap orang percaya. Nah, dan baptisan yang adalah kehendak Allah, Tuhan Yesus sendiri menerimanya, dan ia pun kemudian memerintahkan baptisan itu kepada para muridnya. Tentu kita tahu Matius 28 ayat 19 sampai 20 ya, ketika Tuhan Yesus berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu
yang kuperintahkan kepadamu. Oke. Begitu, Bu Tika. Baptisan Tuhan Yesus itu juga di dalamnya adalah sebuah tanda perendahan diri, dan sekaligus menjadi tanda keteladanan dia menerima, menyadari dan menerima kehendak Allah. Lalu kemudian tadi Pak Roy barusan membacakan Matius 28 yang sangat terkenal itu gitu. Nah, pertanyaan saya gini Pak Roy, apakah dengan Tuhan Yesus mengutus para murid untuk membaptis itu tujuan, alasan dan tujuannya sama, supaya sama seperti Tuhan Yesus sudah menerima kehendak Allah, menyatakan perendahan dirinya dan menerima itu, dan kemudian melakukannya dengan taat. Apakah juga baptisan itu hendak mengatakan hal yang serupa? Kamu juga kalau menjadi muridku harus juga mendengarkan, menyadari kehendak Allah, dan kamu harus lakukan persis plek-plekan seperti Tuhan Yesus. Begitu kah? Ya, jadi tentu bahwa ketika perintah Tuhan Yesus ini diberikan, kita harus menyadari ini bukan sekedar untuk ibaratnya menerima baptisan air itu ya, dengan air itu ya. Nah, tetapi ada sesuatu yang lebih mendalam dan lebih utuh ya. Jadi bukannya satu tindakan itu sendiri lalu selesai semua. Maka kita lihat kan dalam perintahnya itu secara utuh kan jadikanlah murid ya, menjadi murid, mau belajar, mau meniru, mau meneladani, dan baptislah, ya, dan ajarlah mereka melakukan. Jadi kita lihat ada aspek-aspek yang lebih dalam daripada, jadi ini bukan sekedar satu event yang selesai, dibaptis, selesai, lalu beres semua, ya kan? Nah, jadi dan kita lihat pemuridan, pembaptisan dan perbuatan karya nyata. Ini semua kan bagian dari bagaimana seorang manusia memahami, menghayati, dan berusaha untuk menghidupi kehendak Allah di dalam kehidupannya. Jadi betul kalau dikatakan bahwa semua ini arahnya adalah agar umat boleh semakin peka, menyadari, dan menghidupi apa kehendak Allah di dalam kehidupan mereka. Baik, kita akan lanjutkan ulikan kita setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami di Ngulik Alkitab. Saya Pendeta Mestika Hulu dan narasumber kita Bapak Pendeta Roy Alexander Surinegara yang terhubung dengan kita via Zoom. Saat ini kita mengulik Matius 3 ayat 13 sampai 17 dan topik kita kali ini makna baptisan Tuhan Yesus. Kita sudah berada di segmen terakhir, jadi silakan para sahabat jika ingin berinteraksi di kolom yang tersedia. Nah, kita mulai segmen ketiga ini. Pak Pendeta Roy, setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes, seketika kata teks kita ya, nanti langit terbuka dan Roh Allah turun ke atasnya dan juga terdengar proklamasi mengenai Yesus. Saya bacakan saja begitu ya, ayat 16 dan 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan."
Nah, tadi di awal ketika membuka ngulik ini pertanyaan saya kan Pak Roy ada proklamasi dilakukan oleh Yohanes Pembaptis begitu di ayat 11 dan sebelumnya itu begitu. Nah, bukankah proklamasi di dalam ayat 17 ini khususnya ya tampak memiliki kemiripan juga dengan apa yang dilakukan oleh Yohanes begitu, bahwa inilah Yesus, siapa dia begitu. Nah, barangkali perbedaannya adalah bahwa yang satu diproklamirkan oleh manusia, dalam hal ini Yohanes Pembaptis, yang satunya lagi diproklamasikan oleh Allah begitu dalam yang hadir di sana. Nah, apa artinya proklamasi ini? Apa ini bisa di-compare atau selaras atau gimana nih maksudnya Pak Roy? Silakan. Ya, jadi tadi kan dikatakan bahwa momen baptisan ini semacam momen titik balik gitu ya, titik awal permulaan karya pelayanan Tuhan Yesus. Dan kalau di awal dikatakan Yohanes mendeklarasikan, memproklamirkan dialah yang akan datang. Nah, sekarang bukan hanya manusia yang melakukan tindakan proklamasi itu, tetapi Allah sendiri, Allah Tritunggal sendiri yang kita lihat dalam momen baptisan itu hadir dan menyatakan siapa dia, inilah dia. Dan ini sesuatu yang istimewa kalau kita lihat ya. Kalau kita menyadari dalam bacaan tadi, dalam ayat-ayat ini, maka sebenarnya tiga pribadi Trinitas itu hadir ya. Kan kita lihat Tuhan Yesus keluar dari air. Lalu Roh Kudus seperti burung merpati turun ke atasnya. Dan Bapa bersuara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi indah sekali bahwa pada bagian ini Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus dinyatakan. Ya. Dan kita harus ingat ketika suara aku berkenan, itu bukanlah karena, habis dibaptis jadinya aku berkenan. Jadi perkenanan itu bukan karena efek Tuhan Yesus baru dibaptis, tetapi ini kan sebuah deklarasi publik. Ini sebuah perkenalan, inauguration ya. Inilah di hadapan orang banyak yang pada saat itu menyaksikan. Ini sebuah pernyataan siapa Yesus ini. Dan ini yang indah. Dan kita melihat ketika tadi kita bicara bahwa Tuhan Yesus menetapkan tentang baptisan ya, ketika Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya melakukan pembaptisan. Nah, ini juga sesuatu yang kita harus ingat dalam kaitannya dengan pernyataan diri tadi itu. Ya. Kalau baptisan itu kan kita kenal sebagai sebuah sakramen. Apa sih sakramen? Barangkali Anda bertanya. Nah, definisi sakramen secara umum, gereja-gereja itu memakai definisi yang dibuat oleh Agustinus. Dalam bahasa Inggrisnya, Agustinus itu mengatakan sakramen adalah an outward sign of an inward grace that has been instituted by Jesus Christ. Saya pakai terjemahan yang dibuat oleh Dr. Nico Syukurdister. Terjemahan dia di bukunya dia tulis begini. Sakramen adalah sebuah tanda lahir yang ditetapkan Kristus. Jadi tanda lahir itu maksudnya tanda yang kelihatan, visible sign. Yang ditetapkan oleh Kristus. Jadi Yesus sendiri yang menetapkan. Jadi inilah sakramen. Dan di dalam teologi Protestan kita mengenal ada dua nih. Tanda yang kelihatan, yang Tuhan Yesus tetapkan untuk gereja lakukan sebagai tanda. Pertama yaitu baptisan, dan yang kedua adalah perjamuan kudus. Ya. Jadi maksudnya ketika kita melakukan itu, kita sedang memproklamirkan dia, memproklamasikan dia, dan dalam ketritunggalannya itu. Nah, ini yang kita lihat sebagai sebuah peristiwa yang sedang terjadi di dalam ayat tadi. Ketika Tuhan Yesus keluar dari air, lalu Roh Kudus turun atasnya, dan suara Bapa dari sorga bersabda. Jadi sesuatu momen yang indah. Oke. Dari penjelasan Pak Roy, saya menangkap bahwa kita juga bisa memproklamasikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan cara kita, dengan cara kehidupan yang sesuai dengan kehendak ya tentu saja. Jadi bukan hanya Yohanes berarti yang bisa memproklamirkan tentang Tuhan Yesus ya Pak Roy. Saya menangkap begitu ya. Kita juga dalam segala jalan hidup kita sehari-hari bisa memproklamirkan Tuhan begitu. Oke.
Pak Roy, kita lanjutkan gitu, para sahabat, kita lanjutkan. Nah, tadi Yohanes sudah memproklamirkan Tuhan, lalu kemudian Tuhan Yesus datang minta dibaptis, lalu setelah selesai dibaptis, ada Roh Kudus dalam rupa merpati begitu datang dan proklamasi, deklarasi dari Allah terjadi. Nah, ini ada yang bikin saya bertanya-tanya nih Pak Roy. Kalau dicermati begitu ya, ini udah Yohanes nih udah tampil nih memproklamasikan tentang Tuhan dan membuka jalan bertobat, ngajak orang-orang bertobat begitu. Nah, setelah terjadi proklamasi dari Allah Bapa di ayat 17 ini, tiba-tiba kok ya Yohanes tuh hilang dari pentas. Padahal tadinya dia ada loh di situ yang sebagai orang yang figur yang oh dia didatengin orang-orang, bahkan Tuhan Yesus datang, tapi tiba-tiba hilang dari pentas begitu. Pertanyaan saya nih Pak Roy, kemana dia? Kenapa sudah tidak ada lagi catatan tentangnya di teks ini begitu dan langsung beruntun ke tentang Tuhan Yesus? Bukankah bukan pertanyaan, maksudnya gini, tugasnya membuka jalan bagi kedatangan dia yang akan datang itu, bagi kedatangan kerajaan Allah tuntas dengan pembaptisan Tuhan Yesus saja kan? Jadi udah selesai nih tugasnya nih. Begitukah yang terjadi pada Yohanes, makanya dia hilang dari pentas? Ya, jadi kita tahu kan, Yohanes adalah pembuka jalan bagi pelayanan Tuhan Yesus. Ibaratnya usher yang menuntun sampai ke panggung utama. Bukan ushernya yang menjadi pemeran utamanya. Dan saya pikir dalam pelayanan kita juga harus selalu sadar ini ya. Kehadiran kita, manusia-manusia yang memberi diri melayani Tuhan, kita nih bukan kita yang pemeran utamanya, bukan kamu panggung star yang menjadi sorotan pusat di atas panggung itu gitu. Kita hanya menghantar agar Injil Kristus itu yang mendapat tempat yang utama dan jadi bukanlah sesuatu yang menyayangkan atau wah kalau kok Yohanesnya hilang. Karena kita juga tahu kemudian kan setelah baptisan ini beberapa saat kemudian Yohanes pun dihukum mati ya oleh Herodes. Dan itu sebabnya terus memang Yohanes hilang dari catatan gitu karena memang dia mati karena dia dihukum. Nah, tapi poin yang paling utama bagi saya adalah tadi kita harus diingatkan memang Yesusnya yang harus muncul ke permukaan dalam pelayananmu, dalam khotbahmu, dalam konselingmu, dalam berbagai aspek pelayananmu gitu kan. Kita harus sadar kita hanya menuntun, membuka jalan agar nanti Injilnya, Kristusnya itu yang justru mendapat sorotan utama. Kita harus bersedia nih pelan-pelan mundur ke belakang panggung gitu. Don't steal the show istilahnya. Jangan mencuri. Oke. Ya, reminder yang sangat baik ya. Ya, katakanlah di era media sosial sekarang kita memang mudah seolah-olah memang melakukan untuk Tuhan, tapi at the same time pada saat yang sama kita ya perlu memeriksa diri barangkali kita sedang membesarkan nama Tuhan atau kita sedang membesarkan diri kita dan supaya kita makin dikenal, Tuhan yang makin dikenal atau kita yang justru pengen makin terkenal. Oke, Pak Roy, percakapan ini seperti banyak hal episode-episode lainnya juga harus kita akhiri begitu. Nah, mengakhiri episode ini ketika kita mengulik Matius 3 ayat 13-17 dengan topik makna baptisan Tuhan Yesus. Apa yang bisa kita pelajari? Karena di penutup penjelasan Pak Roy barusan tadi bahwa kita perlu memberi memproklamirkan Tuhan, dia yang harus tampil ke depan. Nah, apa juga yang bisa kita pelajari untuk semakin belajar rendah hati seperti Yohanes ini juga dalam kehidupan kita, belajar dari ngulik kali ini kita makin menyatakan Tuhan juga. Silakan Pak Roy. Ya, mungkin ada beberapa catatan saja yang saya mau tegaskan ulang. Tadi kan kita bicara tentang mengikuti kehendak Bapa sebagai sebuah pola pikir yang operatif. Jadi bukan cuma teori, bukan cuma sesuatu yang klise ya, jadilah kehendakmu, tetapi bahwa itu sesuatu yang menggerakkan, yang membuat kita merenung, dan ketika kita mengambil keputusan dan lain sebagainya, apakah ini menjadi kehendak Bapa? Nah, ini sesuatu yang bisa kita petik dalam pengalaman Yohanes tadi. Lalu kerendahan hati Yesus yang juga menjadi teladan bagi kita.
semua ini kan sebuah peneguhan juga sebetulnya atas betapa istimewanya baptisan yang kita semua sudah terima. Ya, dari kita yang sudah memberi diri dibaptis atau menerima baptisan itu, kita diingatkan gitu, ada sesuatu yang indah, yang luar biasa. Inilah kehendak Bapa bagi kita. Tapi saya mau tambahkan beberapa kontras juga, beberapa kontras yang menarik yang kita temukan sepanjang perjalanan kita berdiskusi pada hari ini ya. Pertama kan tadi kita membahas tentang kontras. Kontras di satu sisi Yohanes menyadari keberdosaannya sebagai manusia yang melayani Tuhan dan ketiada berdosaan Tuhan yang dia layani. Dan ini seringkali menimbulkan rasa gentar, rasa segan, rasa takut, dan ini sesuatu yang kita harus sadari. Di dalam pelayanan seringkali ada rasa gentar, rasa segan, karena siapa sih kita? Ini sebuah tanda yang sehat sebetulnya. Tanda sehat bahwa kita menyadari kehendak Bapa. Ini bukan sesuatu yang secara dengan mudah atau dengan gampang kita abaikan, tetapi memang harusnya menggetarkan hati kita. Lalu kontras kedua yang kita bisa lihat adalah tadi, kita menemukan di dalam momen baptisan itu, di satu sisi Trinitas hadir, ya, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus hadir di dalam momen itu. Tetapi di sisi lain kita melihat ada Yohanes Pembaptis, ya, ada human agency, ada manusia yang Tuhan panggil, Tuhan mau pakai, terlibat di dalam momen yang indah itu. Dan kalau saya kaitkan semua juga dengan kembali kepada pelayanan, ini saya juga bukan bicara pelayanan dalam arti cuman sempit ya, bukan cuman sebagai pemusik atau sebagai penatua atau sebagai pendeta, tapi pelayanan dalam arti seluruh hidup kita adalah pelayanan kepada Tuhan ya. Ibadah itu kan dari kata abdi, menjadi pelayan ya. Nah, jadi seluruh hidup kita adalah ibadah, sebuah pelayanan kepada Tuhan. Nah, kita sedang diingatkan bahwa Tuhan, walaupun dia hadir, tetapi dia juga berkenan memakai kita, ya, kehadiran kita, perantaraan kita, human agency kita, manusia Tuhan pakai. Lalu kontras yang ketiga yang tadi juga bicara tentang ini karena pertanyaan kamu tadi itu mengenai kemana Yohanes sesudah itu, gitu kan? Jadi di satu sisi Tuhan mau pakai pelayanan kita, tapi di sisi lain Tuhan juga ingatkan, kita hanya usher-nya, kita hanya penuntun, pembuka jalannya. Ya, yang masuk ke yang masuk ke hati orang yang dilayani itu harus Yesusnya, bukan Roy-nya. Ya, yang masuk dalam kenangan, berkesan dalam kehidupan orang-orang yang dijamah dalam pelayanan itu bukan pribadi sayanya, tapi dianya. Dan saya pikir ini beberapa poin-poin yang bisa kita pertegas sebagai perenungan yang boleh kita bawa dalam tema kali ini. Terima kasih, Tika. Terima kasih Pak Pendeta Roy atas ulikan terhadap Matius 3 ayat 13-17 kali ini, kiranya menjadi berkat bagi para pemirsa. Jangan bosan-bosan ya Pak menjadi narasumber di Ngulik Alkitab. Terima kasih. Oke, sahabat, beberapa hal yang mau saya sampaikan juga menyerikan apa yang kita pelajari kali ini dalam topik Makna Baptisan Tuhan Yesus. Seperti Yohanes menyadari keberadaan dirinya tidak layak di hadapan Tuhan. Mari kita sadari siapa kita juga. Kita penuh dengan kelemahan, tetapi yang paling penting sebenarnya bukan siapa diri kita, tapi bahwa Allah yang memiliki kehidupan kita berkenan melayakkan kita dalam tugas apapun. Tadi sudah diuraikan oleh Pak Pendeta Roy, bukan hanya jadi pendeta tapi seluruh hidup kita Tuhan melayakkan kita untuk melakukannya. Karena itu mari kita lakukan dengan baik dan dengan setia. Tadi juga kita diingatkan untuk selalu menyadari kehendak Allah dan taat pada kehendak Allah itu, karena Kristus Tuhan kita sudah memberikan keteladanan itu bagi kita. Nah, saya kira ini penting bagi kita. Mari kita menyadari diri kita sebagai seorang hamba Tuhan. Dan sebagai seorang hamba, kita melakukan kehendak Allah itu dengan penuh ketaatan. Dan setelah melakukannya, tadi ada ungkapannya, jadi jangan mencuri kemuliaan Tuhan begitu ya. Biarlah kemuliaan itu dan hormat itu Tuhanlah yang mendapatkannya. Kita memproklamasikan Tuhan juga bukan hanya lewat kata-kata kita, tapi saya kira yang paling efektif adalah kita memproklamasikan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam seluruh laku hidup kita, pikiran,
perkataan, tindak tanduk kita, relasi kita dalam segala sesuatu, dan baptisan Tuhan Yesus. Kiranya kita juga dibaptis oleh Roh Kudus untuk melakukan kehendak Allah. Kita memberi diri juga untuk dibaptis, dikuasai, dilingkupi oleh kehendak Allah, dan kita nyatakan dalam laku hidup kita sehari-hari. Tuntas sudah jumpa kita dalam episode kali ini. Terima kasih dukungan para sahabat yang tidak pernah putus bagi kami, membagikan link ngulik ini kepada sebanyak mungkin orang atau di media sosial para sahabat, memberikan like, dan tentu saja para sahabat yang baru pertama kali di channel ini, jangan lupa untuk melakukan subscribe. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Kita akhiri dengan doa. Silakan Pak Roy. Mari kita berdoa, Bapak Ibu semua. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Bapa yang begitu baik dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami menyadari keberdosaan kami, dan betapa maha sempurnanya Engkau. Namun Engkau mau memakai kami, memanggil kami untuk ikut serta di dalam pelayanan yang indah dalam kehidupan kami. Bapa, jadikanlah setiap kami anak-anak-Mu yang berkenan kepadamu. Tuhan, biarlah lewat firman yang bersama kami boleh renungkan pada hari ini, kami diteguhkan kembali, kami mensyukuri kembali baptisan yang telah kami terima, baik di saat kami kanak-kanak atau di saat kami dewasa. Dan biarlah lewat itu kami menyadari Tuhan bahwa kami tidak sendiri, Engkau hadir di dalam hidup kami, memampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami panjatkan doa kami ini. Haleluya. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.